dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana ada banyak orang dalam satu teritori gitu kayak gini di Indonesia gitu kan, biasanya kita ada kebutuhan untuk berkelompok, untuk beraliansi. Nah, pilihan untuk beraliansi ini bisa macam-macam, apakah misalnya karena kita satu ideologi atau karena kita satu suku atau satu agama dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba membahas di dalam episode kali ini sebenarnya dalam konteks orang-orang Indonesia ya, apakah kita sudah punya semacam pemersatu di ranah politik gitu ya. Misalnya apakah kita berkumpul di dalam satu partai karena kita berideologi apa gitu ya. Atau kita belum punya itu sehingga kita mungkin membutuhkan yang lain untuk bisa bersatu gitu ya. Mungkin tadi karena kita satu suku atau kita satu apalah gitu ya yang lainnya gitu. Nah, kita coba melihat data-data survei tentang bagaimana masyarakat Indonesia memandang identitas dia di dalam kelompok, identitas apa yang bisa mempersatukan orang-orang, dan apakah partai politik sendiri sudah menjadi salah satu dari yang bisa mempersatukan itu. Di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Nah, Mas Saiful, di banyak negara, kalau aku dulu dalam pas kuliah gitu kan, aku belajar kayak tentang misalnya politik di Amerika atau di Inggris atau di Australia dan lain sebagainya. Itu biasanya ada nama-nama partai yang cukup besar dan kemudian ada debat-debat berbasis ide-ide ideologis lah gitu dari si partai-partai ini. Nah, sehingga orang-orang di sana tuh kalau ngomongin political commentator atau politicians, mereka akan mengafiliasikan tokoh-tokoh ini dengan partai gitu. Misalnya kayak, oh itu komentator dari konservatif gitu. Atau kalau di Amerika kayak, oh dia Republikan sih, makanya dia mikirnya kayak gitu, gini-gini gitu. Nah, tapi aku lihat kayaknya budaya itu nggak ada ya di sini. Maksudnya atau kurang gitu ya, kurang terdengar. Kayaknya jarang nih aku dengar orang misalnya ngomong siapa misalnya tokoh gitu, misalnya Pak Jokowi gitu, oh dia orang PDIP makanya dia mikirnya gini-gini. Enggak, tapi kita tuh masih pada level misalnya, oh dia non-muslim, atau oh dia orang Jawa gitu. Kayak gitu loh, kayaknya belum terafiliasi ke ideologi politik gitu, atau partai politik gitu. Bener nggak tuh Mas Saiful? Maksudnya secara datanya gimana ya gitu? Oke kan ya, jadi dalam diskusi tentang partai politik, salah satu unsur yang sering dibicarakan adalah bahwa partai politik bisa berperan sebagai jembatan yang memperantarai antara berbagai kelompok dan identitas sosial yang sangat beragam itu ya. Misalnya orang bisa beridentitas daerah, misalnya Aceh dan Papua, identitas sosialnya, bisa agamanya Kristen atau Islam kayak begitu. Nah, itu identitas sosial semua yang sangat beragam. Nah, partai politik itu punya peran menjembatani perbedaan ini, gitu ya. Bukan menyatukan, tapi menjembatani setidak-tidaknya, gitu ya. Karena identitas itu nggak mungkin hilang juga. Betul. Yang bisa dilakukan adalah menjembatani antara orang Aceh sama orang Papua, antara orang Kristen sama orang Islam dan seterusnya kayak begitu. Islamnya tetap, Kristennya tetap, tapi butuh jembatan. Ada common ground. Iya, ada common groundnya antara dua identitas sosial yang berbeda ini. Nah, partai politik bisa berperan seperti itu. Oleh karena itu, semakin kuat pembangunan sistem kepartean kita dan partai politik kita, maka keragaman yang potensial membuat polarisasi atas dasar identitas sosial itu bisa ditekan atau bisa dikurangi, gitu ya. Kalau pembangunan sistem keparteannya semakin baik, kalau partainya semakin kuat di masyarakat. Nah, sejauh mana di kita, apakah masyarakat kita itu punya ikatan dengan partai atau tidak, itu salah satu ukurannya kan ya. Apakah masyarakat itu sudah mengalami transformasi dari identitas sosial ke identitas politik atau belum, kan gitu loh. Itu bisa dilihat dari seberapa kuat identifikasi diri masyarakat dengan partai politik tertentu, kan gitu. Di Amerika kalau ditanya apakah Anda orang Demokrat, ya atau tidak, kan itu biasa pertanyaan itu. Apakah Anda orang Republik, ya atau tidak, atau apakah Anda orang Independen, ya atau tidak, dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan standar untuk melihat sejauh mana transformasi dari identitas sosial ke identitas politik itu sudah terjadi. Nah, dalam konteks ini, di survei terbaru kita bulan November, saya punya pertanyaan tentang Party ID. Party ID itu identitas partai. Seberapa besar orang mengaku dirinya sebagai orang partai politik tertentu atau merasa dekat dengan partai politik tertentu. Nah,
ketika ditanya tentang apakah ada partai politik di mana Anda merasa dekat, yang menjawab iya ada 20%. Gitu ya. Sedikit. Yang mengatakan tidak 73, kan jauh sekali. Gitu ya. Di Amerika yang mengaku dirinya sebagai orang partai, apakah itu Demokrat atau Republik, itu mayoritas. 60-70%. Kira-kira begitu. Yang tidak mengaku itu justru minoritas. Yang disebut independen itu. Ya. Jadi udah terjadi satu transformasi kalau di Amerika dari identitas sosial ke identitas politik. Dari identitas dia sebagai orang hitam, gitu ya, itu kan identitas sosial. Dia tidak lagi, Obama itu dilihat sebagai orang hitam, tapi dilihat dia sebagai orang Demokrat. Kita tidak bisa lagi di Amerika melihat Joe Biden itu sebagai orang Katolik yang minoritas di Amerika. Tapi dia dilihat sebagai orang Demokrat. Itu kira-kira kayak begitu. Jadi ya, makanya suka sampai ada jokesnya kayak orang Indonesia bingung melihat Joe Biden pro gay rights misalnya. Yeah. Karena kayak anjir nih orang kan orang beragama nih. Nah, orang betul. Katolik kenapa gitu orang Katolik gitu ya. Ya. Karena buat dia yang diperjuanginnya bukan di level itu lagi identitasnya. Agak naik ke atas. Ada common ground yang lebih besar. Ya dia harus memperjuangkan dari sisi platform politiknya kan. Persis. Jadi Demokrat lebih misalnya dia lebih pro-choice istilahnya ya. Iya. Pro-choice itu artinya terserah Anda mau aborsi atau tidak itu keputusan di Anda, kira-kira begitu. Sementara Republik itu pro-life bahasanya gitu ya. Tidak boleh lah aborsi itu. Nah, itu tidak dilihat kayak Joe Biden ya orang yang taat beragama gitu ya. Dan orang Katolik, tapi ke partainya punya platform yang berbeda dengan tuntutan identitas sosial dia gitu ya. Jadi tanpa kehilangan identitas diri sebagai orang Katolik, dia punya wawasan baru dalam melihat keragaman yang ada dan platform apa yang bisa menjembatani antara keragaman tersebut. Di Amerika itu sudah terjadi, di kita tidak. Ya. Jadi analisis sosiologis lebih dominan daripada analisis psikologis identitas partai. Jadi tidak ditanya lagi dia partainya apa kalau di Indonesia, tapi ditanya dia orang mana gitu ya. Orang Papua atau orang Aceh atau orang Jawa. Kira-kira kayak gitu agamanya ya. apa? Agamanya apa? Itu yang muncul. Iya kan? Nah, apakah dia orang pribumi atau bukan pribumi? Itu yang muncul. Iya, sampai ada ini kan soal apa namanya paspor apa sampai jadi isu ya. Betul. Saya keluarga negaranya bener nggak nih? Iya. Jadi belum ada identitas partainya. Bukan belum ada, masih sangat lemah. Tadi kan kita melihat hanya 20% orang yang mengaku dirinya dekat dengan partai politik tertentu. Jadi dia tidak, kalau berdebat di sana tidak ada, oh dia orang Golkar. Bukan itu, dia orang Papua. Afiliasinya dia aktif di masjid dan seterusnya kayak begitu. Keturunan siapa? Keturunan siapa. Jadi itu yang muncul dalam perdebatan. Jadi belum ada transformasi atau perubahan dari identitas sosial ke identitas politik. Nah itu yang membuat polarisasi atas identitas sosial di kita itu kuat gitu ya. Dan pemilu juga diwarnai banyak oleh identitas sosial, bukan identitas politik gitu ya. Nah karena itu sistem kepartaiannya menjadi sangat cair juga. Gitu ya. Jadi setiap saat misalnya Golkar tuh pernah jadi pemenang pemilu 2004, jangan dibandingkan dengan Orde Baru ya. Dari 2004 pada 2004 dia menang suara paling banyak mengalahkan PDI Perjuangan. Tapi sekarang jadi nomor 3 dari popular vote gitu ya. Bukan kursi di DPR, kursi di DPR sih Golkar nomor 2 sekarang. Tapi kalau dilihat dari popular vote-nya Golkar itu nomor 3 kalah sama Gerindra. Itu kan perubahan-perubahan semacam itu. Atau Demokrat pernah jadi partai yang berkuasa 2009, sekarang partai nomor berapa? Nomor 5 gitu ya. Itu perubahan itu karena tadi tidak ada pengikatnya. Partai ID jadi sangat cair dan masyarakat lebih terikat oleh identitas sosial, bukan oleh identitas politik yang baru yang bisa menjembatani keragaman yang ada di dalam masyarakat kan ya, gitu ya. Nah, jadi dari yang 20% itu pun kalau ditanya perasaannya seberapa dekat dengan partai itu, yang mengatakan cukup dan sangat dekat itu sekitar 60%, 70%. Ada 30% yang mengatakan
sedikit saja dekatnya. Jadi kalau dihitung dekat, ya. Mungkin paling 15% orang yang sungguh-sungguh punya perasaan dekat dengan partai politik tertentu. Jadi ini menggambarkan, menjelaskan mengapa sistem kepartaian kita itu tidak stabil. Satu, kedua, kenapa dalam kontestasi politik polarisasi sosial lebih kuat, gitu ya, ketimbang polarisasi politik. Karena jadinya pertempurannya di situ, bukan di ideologi partai. Bukan gitu ya. partai. Kira-kira kayak begitu kan ya. Jadi kita belum bisa membayangkan orang minoritas di sini, sebutlah orang Kristen jadi presiden di Indonesia, karena nggak ada wadahnya yang menjembatani itu, yang mempromosikan itu. Tidak seperti di Amerika, orang kayak Obama, orang kulit hitam, Afrika minority di Amerika, dia bisa jadi presiden. Atau tadi saya sebut Joe Biden atau Kennedy yang Katolik gitu ya, yang itu minoritas di Amerika bisa jadi presiden gitu ya. Itu karena ada institusi yang menjembatani antara keragaman identitas sosial itu menjadi identitas politik yang lebih luas cakupannya. Itu kan ya. Ya. Cukup jelas ya, ini lagi-lagi ini apa ya, PR ya. Ya, sangat. buat partai politik sebenarnya. Partai politik, ya. Tapi ya nggak tahu ya, tapi kayaknya not in the near future kita bisa menuju ke sana ya. Karena kelihatannya partai, ya tapi kelihatannya partai masih sama juga, coraknya masih sama-sama aja memang. gitu ya. Kayak belum ada. Dalam diskusi kita sebelumnya kan orang nggak bisa bedain antara satu partai dan partai lain. Membedainnya adalah tokohnya ya kan. Ya, jadi itu. gimana mau menjadi identitas gitu partai ini, sedangkan dia nggak ada distinct. Orang yang meninggal ya hilang, iya kan? Paling-paling diwariskan, ya itu tadi seperti dalam diskusi kita sebelumnya kan ya. Oke, cukup dulu untuk episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode Bedah Politik berikutnya.